Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kita malam ini masuk ke pertemuan yang ke-10 ya. Meet 10 untuk minggu ke-10. Eh, Bahasan hari ini kita akan bahas lanjutan eh, minggu kemarin, optimasi akun Instagram yang part kedua. Nah, di optimasi akun Instagram part kedua ini saya banyak menjelaskan perihal teknis, teman-teman. Nanti Anda setelah ini bisa nyoba sendiri atau bisa diulang-ulang rekamannya gitu ya. Jadi memang optimasinya ya nggak jauh beda dengan yang saya ajarkan. Nanti sisanya tinggal Anda browsing-browsing aja nyari tools-tools yang gratisan gitu ya, yang bisa Anda gunakan untuk optimasi. Nah, untuk melakukan optimasi ini ada beberapa regulasi, bukan regulasi ya, ada peraturan-peraturan atau kalau di Google tuh ada algoritmanya, di Instagram juga ada algoritmanya yang harus diwaspadai buat teman-teman untuk melakukan optimasi. Karena kenapa? Kalau Anda salah atau Anda over dalam melakukan optimasi, boleh jadi Anda akan kena ban atau Anda kena shadow ban gitu ya. Apa itu ban atau apa itu shadow ban nanti akan saya jelaskan. Atau bukan akun Anda yang kena ban, tapi boleh jadi perangkat Anda kena ban gitu ya. Apa laptop Anda atau jaringan Anda, IP Anda yang kena ban itu yang fatal sekali, teman-teman. Mungkin yang dialami ada 1-2 kasus teman kita gitu ya. Dari tugas pertama yang kita harus add beberapa akun, tiba-tiba dia nggak bisa nge-add lagi ya. Begitu nge-add akun akun Instagramnya Ternyata emang itu rame. lalu akun Instagramnya ternyata kena pembatasan, kena limit gitu ya, atau enggak begitu dia melakukan add gitu, ternyata akunnya dinonaktifkan gitu. Tapi begitu dia pindah akun lagi, ternyata akun yang berikutnya kena nonaktif juga. Nah itu ciri-ciri antara IP-nya kena ban atau enggak perangkatnya kena ban. Kalau IP Anda kena ban dari Instagram, usahakan Anda jangan login lagi di situ ya, di IP yang sama. Atau enggak kalau Anda pakai perangkatnya Anda pakai internetnya IndiHome gitu ya, di-reset aja. Kalau di-reset biasanya change IP lagi. Tapi kalau IP-nya permanen itu aja ya, berarti alternatifnya Anda harus langganan internet baru yang ganti IP gitu ya. Atau kalau misalkan perangkat Anda yang kena ban gimana ya? Kalau perangkat Anda kena ban, coba aja alternatif Anda melakukan clear cache. Kalau enggak kena juga di clear cache ya coba Anda install ulang perangkat Anda semuanya. Tapi kalau nggak kena juga ya udah terpaksa Anda harus pakai perangkat baru. Nah, untuk mengatasi ban-ban yang seperti itu gitu, banyak orang yang menggunakan pakai VPS, pakai virtual private server gitu ya, untuk mengatasi itu. Jadi nyewa di suatu tempat, nah itu lebih available buat optimasi. Kalau misalkan kita mau jualan ternak akun Instagram gitu ya, kita punya akun Instagram, kemudian kita jual-jualin ke orang gitu ya, mungkin bisa menggunakan alternatif itu juga. Tapi so far sih saya melakukan optimasi selama ini nggak sampai kena kena ban di perangkat ya. Di perangkat saya nggak pernah, di IP juga nggak pernah. Paling akunnya aja yang kena. Akunnya juga kenanya bukan ban permanen, tapi shadow ban. Shadow ban apa sih? Kalau shadow ban itu kita punya akun gitu ya. Nih, saya punya ada akun, ntar saya tunjukin. Ini kayaknya baru lepas dari shadow ban, udah lama banget. Gitu ya. Nah ini berubah semua.
Ini salah satu akun saya nih, eee, namanya Kembali Fitri, dulunya bukan Kembali Fitri namanya, dulu namanya Hijabku namanya. Ini akun saya pernah kena shadow ban. Nah, shadow ban akun saya kena shadow ban, ciri-cirinya apa? Kalau kita posting yang viewer dikit banget gitu ya, cuma satu 2 angka angka apa, puluhan lah, paling banyak puluhan gitu ya. Kemudian follower nggak naik-naik gitu ya. Terakhir nih kemarin, 950-an gitu ya, naiknya lama banget gitu ya. Nah ini, baru baru mulai lepas nih. Terakhir pas kemarin, kalau kalau kena shadow ban apa sih alternatifnya, apa yang harus dilakukan gitu ya. Pertama, coba puasa posting gitu ya. Puasa posting, Anda nggak usah posting dulu gitu ya selama beberapa minggu, setelah itu Anda mulai posting lagi, tapi jangan menggunakan hashtag ya, hashtag-nya dihilangin atau hashtag-nya dihilangin. Kemudian, postingnya jangan terlalu terlalu sering ya teman-teman ya. Postingnya ya sehari, 2 kali postingan gitu ya. Nah sisanya, nunggu aja gitu. Kemudian kalau memang nggak ngangkat juga gitu ya, akun kita nggak berkembang, eee, follower gitu, ya yang harus Anda lakukan apa? Yang harus Anda lakukan ya ganti nama. Ini saya ganti nama nih. Dulu namanya bukan bukan Kembali Fitri, tapi namanya Hijabku namanya. Karena dulu ini fokusnya, tutorial hijab waktu itu. Saya, repost tutorial hijab. Karena nggak berkembang, ya udah saya coba puasa posting nggak kena juga, akhirnya ganti nama. Ganti nama, ini mulai mulai grow, udah mulai, di atas 1.000. Biasanya kalau di atas 1.000 kelipatannya itu akan lebih mudah. Ketimbang kita di bawah 1.000 follower-nya gitu ya. Oke, nanti akan kita bahas ke arah sana. Nah ini, lanjutan materi kemarin kita udah bahas ini, jenis-jenis postingan di Instagram gitu, ada feed post, ada IGTV gitu ya, ada Reels, TikTok-nya versi Instagram gitu ya. Dan ini belum kebuka ke semua orang. Kemudian ada story, story ini yang bisa 24 jam. Kemudian ada highlight, highlight ini, kita bisa gunakan juga sebagai jualan gitu ya. Nah ini saya ambil akun Instagram orang, nanti kita akan coba coba kita analisis. Ini kalau kita mau analisis gitu ya, kita klik aja insight-nya. Kebetulan saya pakai tools-nya namanya Viral gitu ya. Nanti, saya kasih link-nya kalau teman-teman mau nyobain juga, tapi ini berbayar teman-teman. Eee, dan lumayan kayaknya langganannya sekitar 500.000 per tahun. 500 atau berapa saya lupa. Tahunan dia bayarnya. Nah ini kalau kalau kita lihat nih akun Instagram ini ada Koko Buncit. Ini lumayan lumayan banyak follower-nya, ini ada 679.000 follower gitu ya. Nah, kalau Anda buat Instagram, seperti ini teman-teman ya, clear ya namanya, kemarin saya udah jelasin namanya jangan panjang-panjang gitu ya. Kalau bisa terdiri dari 2 kata aja, dan kalau bisa relevan dengan topik yang akan kita, mainkan, yang akan atau niche-nya sesuai gitu ya. Namanya Koko Buncit berarti ada kaitannya nih dengan dengan makanan misalkan, atau lagi ini ada orang mainan saham gitu ya, ada sahamologi. Atau ini juga ada orang mainan saham juga nih, Koko Cuan. Tapi dia nggak dapet kayaknya Koko Cuan, ditambahin lagi Koko Cuan lagi. Gitu. Jadi, usahakan namanya jangan pakai, pemisah titik gitu ya, jangan pakai dash gitu ya, jangan pakai tanda baca gitu ya. Jadi, kalimat aja. Fungsinya apa? Fungsinya nanti kalau misalkan, akun Anda udah banyak dikenal orang gitu ya, itu orang akan mudah nyari akun Anda. Atau mungkin, eee, nama akunnya berkaitan gitu, nama akunnya berkaitan dengan niche yang akan kita bangun. Niche itu topik topik yang akan kita bangun gitu ya. Kalau misalkan akunnya makanan, ya udah kita fokus aja misalkan di makan enak gitu ya, makanan makanan lezat misalkan gitu. Jadi orang
orang begitu dia search makanan gitu, boleh jadi akun kita akan muncul di sana di pencariannya dia. Itu yang pertama, nama. Yang kedua adalah profil. Profil ini penting ya teman-teman ya. Fungsinya apa? Fungsinya supaya bisa meyakinkan calon-calon follower Anda gitu ya. Kalau kalau profilnya Anda nggak lengkapi, bisa jadi orang akan males buat follow gitu ya. Jadi dijelaskan nih di sini kalau ini dia apa kuliner gitu, kuliner Surabaya, atau namanya di depan misalkan Koko Buncit kuliner Surabaya atau Koko Buncit kuliner gitu aja. Tapi kalau emang dia karena dia mungkin domisilinya di Surabaya, dia fokusnya kuliner Surabaya. Kemudian tipe apa akunnya nih tinggal pilih nanti apakah Anda digital creator atau ini dia financial service ya atau si Koko Cuan apa produk atau service ya tergantung nanti teman-teman mau seperti apa gitu. Kalau kalau seperti apa kayak si Koko Buncit ini yang mereferensi makanan-makanan enak gitu ya, ya udah bikin aja digital creator gitu. Tapi kalau nanti Anda akunnya adalah edukasi, ya pilih aja edukasi pendidikan gitu ya. Kemudian di bawahnya apa? Di bawahnya ini keterangan tentang akun Anda. Akun Anda itu apa ngomongin tentang apa gitu ya. Kalau bisa clear, jelas gitu ya. Kalau ini kan jelas nih. Kalau Anda mau endorse atau bisnis bisa WA atau video YouTube dia selalu rilis nih setiap Rabu dan Jumat jam 6 sore gitu. Kemudian ada emailnya di sini, kemudian ada channel YouTube-nya. Jadi dia harapkan, jadi dia modelnya dia berharap mungkin dari Instagram ini akan menghasilkan traffic kemana ke channel YouTube-nya dia. Dan boleh jadi nanti di YouTube dia akan ngasih balik juga gitu. Begitu dia bikin video, jangan lupa ya follow Instagram saya Koko Buncit misalkan. Jadi saling saling kasih apa? Kasih traffic gitu ya. Dengan gitu maka followernya akan kuat ya. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya adalah highlight. Highlight ini penting teman-teman ya. Ini akan apa ya? Mempercantik mungkin ya, atau bisa lebih meyakinkan orang tentang akun yang akan kita buat gitu ya. Jadi ada apa highlightnya apa aja. Eee, Kalau ini si Koko Buncit apa isinya movies gitu ya, cerita dia review-review makanan kan, review makanan dia nih. Kemudian dia punya channel YouTube, dia juga ada charity. Charity itu kadang-kadang dia ngangkat topik-topik yang memang apa orang dagangannya nggak laku misalkan, atau orang dia jualan sampai tengah malam gitu ya. Boleh jadi itu atau mungkin nanti dia apa ngumpulin donasi dan segala macam. Nah ini juga bisa meyakinkan orang tentang akun yang akan kita buat supaya apa? Supaya orang mau follow akun kita gitu. Jadi orang bisa lihat gitu ya, begitu dia dapat ngelihat postingan kita, misalkan dia masuk ke profile kita, dia ngelihat, oh meyakinkan nih gitu ya, dia akan follow. Oke, kemudian kita ke materi lagi. Highlight, ini biografi akun, tadi udah saya jelaskan. Ini langkah optimasi akun, tadi udah saya jelaskan, research nama yang akun yang menarik, yang unik, mudah diucapkan tanpa perlu tanda baca gitu buat profil akun, setting akun bisnis atau akun kreator. Nah, cara settingannya udah, ini tugas Anda minggu lalu gitu ya. Nanti di situ Anda bisa lihat apa? Anda bisa lihat keuntungannya, Anda bisa lihat ini nih dari postingan Anda bisa lihat jangkauan seberapa besar gitu ya. Reach itu jumlah akun yang ngelihat foto atau video Anda, video yang Anda posting gitu ya. Ada berapa orang yang lihat? Ada berapa ribu orang yang lihat gitu ya. Kayaknya udah nih. Result. Nah, ini. Nah, ini bisa kelihatan nih dengan tools saya. Jadi di postingannya ini nih dia dapat 95.000 like, kemudian 713 komen. Ya, ada 90.000 gitu ya. Nah, ini kan charity-nya dia kayak gini nih. Nah, charity konten kreator ini lumayan bisa hidup ya sekarang ya. Charity ini banyak. Ya kalau mau memainkan apa perasaan orang gitu atau
Anda mau nyari followernya mayoritas perempuan, perempuan itu kan melo biasanya ya. Ya cari konten-konten yang bisa menyentuh perasaan. Jadi kayak gitu, kayak si Koko apa? Koko Koko apa tadi? Koko Buncit ya. Ya dengan ini boleh jadi nih followernya banyak perempuan nih, ya. Karena dengan banyak follower perempuan, otomatis endorse-nya akan semakin semakin banyak dan juga tarifnya bisa lebih mahal gitu ya, ketimbang follower Anda laki-laki. Oke, kemudian kedua ada impresi ya. Impresi itu jumlah tayang video atau foto pada IG kamu gitu ya. Jadi kalau yang ini jangkauan itu jumlah akun yang lihat, kalau ini jumlah tayang. Jadi orang yang search bisa jadi muncul foto Anda, muncul video yang Anda posting. Kemudian ada interaksi. Interaksi itu jumlah akun yang berkunjung ke profile Anda akibat dari postingan yang Anda lakukan. Jadi interaksi itu bisa jadi begitu dia lihat postingan kita, gitu ya. Dilihat postingan kita, ternyata dia tertarik gitu ya, dia masuk ke profil kita. Nah, ini bisa di-record teman-teman ya. Kalau akun Anda akun kreator atau akun bisnis, ini bisa di-record. Record-nya gimana? Record-nya orang bisa berkunjung nih, begitu dia berkunjung ke profil kita, gitu, ini di-record sama si Instagram. Nah, ini ada report-nya di sini. Report-nya nih, jangkauan dan impresinya. Nanti begitu dia ngeklik link yang kita buat di sini juga di-record juga sama Instagram. Ada berapa orang yang ngeklik link yang kita buat gitu ya. Nah, itu bisa juga jadi tambahan informasi buat kita untuk mengoptimasi Instagram. Oke. Oke, kemudian nah ini jenis kelamin udah jelas ya tadi. Kemudian jam berapa mereka aktif menggunakan Instagram. Jadi kita bisa tahu teman-teman ya, follower kita itu aktifnya maksimal di jam berapa sih gitu ya. Apakah dia ada di jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, jam 6 malam atau jam berapa gitu ya. Nah, itu juga bisa menentukan waktu postingan kita gitu ya. Kita posting di waktu yang peak gitu. Peak itu banyak orang yang aktif gitu ya. Ini biasanya ada tabel kayak gini gitu ya. Ada diagram kayak gini. Kalau kita posting di waktu-waktu yang peak seperti ini gitu ya, boleh jadi postingan kita akan lebih banyak dilihat sama orang. Akan lebih banyak dilihat, akan lebih banyak dapat interaksi gitu ya. Dia melakukan like gitu ya, dia melakukan komen. Makin banyak orang yang like dan komen, maka potensi postingan kita di Instagram akan lebih banyak orang yang bisa lihat gitu ya. Boleh jadi misalkan Anda nge-like postingan seseorang gitu, akun A gitu ya. Karena Anda nge-like, teman Anda yang sering interaksi sama Anda di Instagram, maka foto yang Anda like itu akan muncul juga di Instagram-nya dia gitu. Karena Instagram mereview nih antara akun Anda dengan akun teman Anda itu sering melakukan interaksi, boleh jadi minatnya sama, bisa jadi gitu ya. Maka postingan yang Anda like akan direferensikan ke teman-teman Anda gitu ya. Nah, itu bisa jadi nanti teman Anda juga nge-like, nah nanti akan lari juga ke temannya juga. Jadi semakin banyak orang yang like gitu ya, maka postingan Anda menjadi viral gitu ya, viral. Oke. Aja. Oke, kemudian yang penting berikutnya adalah lokasi dari follower Anda. Fungsinya apa sih lokasi dari follower Anda? Fungsinya lokasi dan rentang usia itu fungsinya nanti kepada orang yang akan endorse gitu ya, orang yang akan pasang iklan di akun Anda gitu ya. Karena setiap orang misalkan dia punya produk gitu ya, dan dia pasti punya jangkauan lokasi ya. Boleh jadi
bisa juga dia jualan se-Indonesia, tapi pasti dia akan mengutamakan kota tempat dia tinggal. Karena boleh jadi nanti ada pilihan alternatif apa, pengiriman barang dan segala macam gitu ya. Nah, ini penting, untuk Anda berinteraksi dengan calon orang yang akan pasang iklan di tempat Anda, atau ada orang yang akan, eee minta di-endorse-in ya produknya dia, dari Anda gitu. Jadi, lokasinya mana aja gitu ya. Apakah sekitar Jabodetabek atau lokasinya misalkan, di luar Indonesia gitu ya. Adapun saya, apa, mayoritas follower-nya orang-orang Malaysia gitu. Nah itu juga, potensinya, saya dapat endorse, dapat iklan itu berarti lebih banyak dari luar Indonesia gitu ya, ketimbang dari dalam negeri. Kemudian usianya juga, karena usia ini bisa, menentukan ya produk produk A ini cocok nggak nih, dipromosikan di akun ini gitu. Boleh jadi nanti begitu Anda terima endorse-an gitu ya, untuk memuaskan customer Anda gitu, Anda kasih tahu nih alternatifnya gitu. Anda punya berapa akun misalkan, Anda punya, 10 akun gitu ya, dan produknya dia cocok di usia berapa, usia 18 ke 24 katakanlah. Maka nanti Anda kasih alternatif gitu ya, ini di akun yang ini aja nih, 18 ke 24-nya ini, apa, lebih besar gitu ya ketimbang akun yang lain. Udah gitu jangkauan kotanya lebih memungkinkan dari tempat, lokasi dia jualan gitu ya. Karena, kalau dia pasang iklan, dia paid promote, dia endorse gitu ya, kemudian hasil dari pasang iklan di tempat Anda, punya kualitas yang bagus gitu ya, dia dapat traffic banyak dari situ, maka dia akan, untuk next-nya dia akan pasangin lagi di sana. Untuk next-nya bisa jadi dia mereferensikan ke orang lain gitu ya. Nah itu juga bisa memperluas market kita. Nah ini juga, ada ranking top post namanya teman-teman. Ranking top post ini, jadi kalau kita search di Instagram itu misalkan nih contohnya makanan enak gitu ya, maka, akan muncul nih di bagian paling atas adalah top post ya teman-teman ya. Top post ini bisa berupa video, bisa berupa gambar dan segala macam gitu ya. Nanti kaitannya apa? Kalau Anda searching ini, kaitannya nanti kepada postingan yang akan Anda buat, gitu ya. Kalau Anda fokusnya buat postingan, apa, repost gitu ya, boleh jadi ini akan jadi alternatif yang, apa, yang memungkinkan untuk Anda, melakukan, repost konten, teman-teman ya. Anda bisa, cari alternatif, apa, alternatif akun-akun yang memang, apa, atau gambar atau konten yang memang banyak interaksinya nih, teman-teman. Entar saya coba search dulu bentar ya. Kayaknya habis. Mmm, bentar ya, saya harus konfirmasi. Saya terlalu banyak, apa, searching tadi berarti. Oke, satu lagi. Oke, teman-teman, nih saya terlalu banyak, searching ini, jadi saya harus
masukin konfirmasi lagi. Nah, ini kalau Anda mau melakukan repost, teman-teman, pertama cari dulu nih apa tagline, apa hashtag yang memang Anda mau sasar gitu ya. Usahakan hashtagnya sesuai dengan topik Anda. Kalau misalkan makanan, makanan enak katakanlah. Nah, cari apa konten-konten yang memang apa yang memang banyak viewernya teman-teman. Kayak gini kan nih 43.000 gitu ya. Ini cuma 3 yang komen. Ini ada 33.000 yang ngeplay, yang komen 17 gitu ya. Ini yang belum ada. Nah, ini yang dinamakan top post, teman-teman. Jadi untuk hashtag makan enak itu yang masuk top postnya itu ada 3, 6, kemudian 9. Biasanya 9. Nah, yang bawah ini adalah most recent. Most recent ini apa? Orang yang posting pada hari ini gitu ya. Pada hari ini jam ini gitu ya. Kalau misalkan di sini hashtagnya ada 3.469.689, maka dia akan punya apa intensitas yang lumayan besar ya dengan 3,4 juta. Boleh jadi begitu kita posting jam berapa sekarang? Jam 8.29 gitu ya, masuk sini jam 8.29. Begitu masuk ke 8.30 postingan kita bukan di sini lagi gitu ya. Bisa jadi udah di bawah lagi, udah jauh di bawah gitu ya. Tapi kalau misalkan interaksi konten kita itu bagus gitu ya, maka boleh jadi dia akan masuk ke top post ini. Ini ada 33.000 gitu ya. Kemudian di sini ada 43.000 gitu ya. Ini masuk top post. Top post. Nah, kalau Anda mau melakukan repost, saran saya jangan ngambil yang dari most recent gitu ya. Karena belum teruji, teman-teman. Boleh jadi dia posting tapi nggak akan ada viewernya gitu ya. Jadi percuma aja Anda melakukan posting untuk konten ini. Kenapa? Viewernya sedikit gitu ya. Kalau mau carilah konten-konten dengan viewer yang banyak gitu ya. Ada 33.000 gitu ya. Kemudian ada 0 dan 43.000 gitu. Kalau memang ini dirasa kurang gitu ya. Biasanya kalau untuk makanan itu di bawah 100.000 masih kurang nendang ya teman-teman ya. Biasa saya pakai tools. Ini kalau Anda mau cari apa manual bisa kayak gini, pakai hashtag gitu ya. Metodenya manual. Ya ada 4 juta orang, 4,5 juta orang yang posting gitu ya. Nanti ada search. Nah, ini akan muncul nih kontennya. Ini 74.000, ini lumayan besar. Carilah konten-konten yang, nah ini kayak gini. Ini ada 113.000, teman-teman. Maka saat Anda posting konten yang udah ada 113.000 orang yang nge-play, maka potensi postingan Anda viral itu akan semakin besar, teman-teman. Akan semakin besar, akan semakin banyak. Maka boleh jadi dari hasil orang yang ngeplay, orang yang lihat gitu, semakin banyak orang yang berkunjung, berinteraksi, maka akan semakin besar peluang Anda untuk mendapatkan follower gitu ya. Nanti Anda klik gini. Kalau Anda pakai manual gitu ya, ya udah Anda download aja nih, download, kemudian ini di copy paste nih, copy kemudian di paste. Tapi kalau Anda pakai tools, nih, terus saya kayak pakai Viral, tinggal gini aja dia. Di post to feed. Dan ini memang toolsnya simple, teman-teman. Kita tinggal tunggu aja. Tergantung dari internet connection kita ya. Kalau internetnya bagus, nah ini kayak gini, udah tinggal buka aja deh original caption. Nah ini apa kata-katanya dia nih, tinggal kita edit gitu ya. Kalau ini kan promonya dia nih, biasanya saya dihilangin gitu ya. Ini hilang. Gitu. Cara-caranya tetap dipakai gitu. Kemudian ini hilangin, saya hilangin. Oh judulnya nggak usah. Nah, ini saya hilangin gitu ya. Apa sih judulnya? Mie goreng lada hitam. Bisa aja kita kita ganti judulnya yang lebih menarik gitu ya. Mie goreng pedas lada hitam. Nah, oke. Begitu dapat, jangan lupa kasih kredit title kepada source-nya kita gitu ya. Kita kasih kredit. Kalau ini saya pakai tools bisa langsung kredit. Kalau enggak kita tulis manual nih, repost by siapa, Adik Foods misalkan. Nah di bawahnya ini dia biasanya nyelipin link lagi gitu ya. Nah, ini kita hilangin aja. Nah di bawahnya lagi kita masukin
hashtag-nya kita. Hashtag-nya kita apa nih? Mau dimasukin gitu ya. Nanti kita akan bicara tentang hashtag. Jadi sesimpel itu teman-teman, nanti udah gitu langsung posting gitu. Nah, itu yang saya lakukan di akun makanan saya ya teman-teman ya. Oke, bisa gitu ya. Oke, itu nyari nyari apa? Nyari konten yang menarik gitu ya. Kemudian masuk lagi ke materi. Ya, oke, nyari top post-nya dan ini juga berfungsi untuk kita apa? Nyari hashtag yang yang sesuai dengan konten yang akan kita buat misalkan. Tadi judulnya kalau kita pakai hashtag-nya makanan gitu ya, maka kita harus lihat nih yang masuk top post ini yang seperti apa nih, postingan seperti apa nih. Kalau kita lihat nih foto, foto 2, foto 3, 4 gitu ya. Video 2, 5. Nah, ada 5 dari 9 top post yang masuk ke top post dengan hashtag makanan, maka ada 5 foto nih yang masuk apa? Yang masuk ke top post. Cuma apa kalau top post itu cuma apa kalau gambar itu biasanya viewer-nya nggak begitu banyak gitu ya. Viewer-nya cuma komentarnya cuma 48, 5 gitu ya. Kalau ini kan sampai 200 gitu. Nah, ini maka alternatifnya postingan yang Anda buat gitu, kalau Anda pakai hashtag-nya makanan, maka postingan yang Anda buat cuma ada 2 teman-teman pilihannya. Yang pertama adalah video, yang kedua adalah foto, foto single ya teman-teman ya. Ini foto single semuanya nih, nggak ada yang foto karusel gitu ya. Jadi foto single semuanya. Jadi kalau Anda punya foto makanan yang bagus gitu ya, yang menarik gitu ya, Anda bisa posting di Instagram menggunakan hashtag-nya makanan salah satunya. Atau Anda punya video gitu ya, Anda bisa menggunakan hashtag-nya makanan. Cuma perlu Anda ketahui teman-teman ya, ini saingan Anda ada 4,5 juta orang yang menggunakan hashtag makanan di waktu yang sama boleh jadi. Maka saran saya kalau misalkan akun Anda masih di bawah 1.000 gitu ya, di bawah 10.000 katakanlah, maka jangan cari hashtag yang jutaan teman-teman ya, cari hashtag yang di bawah ini ya, bisa jadi kalau kalau saran saya sih di bawah 100.000 ya teman-teman. Kalau kita masukin hashtag yang makan gitu. Nah ini kita cari ini turunannya sampai ke bawah nih. Ini 1 juta, ini 600 gitu ya, ini 174 nih, 174.000 nih udah lumayan. Kita cari hashtag-hashtag yang memang yang lebih kecil gitu ya. Nah ini kayak gini, makanan sehat, makanan viral Malaysia. Ini potensi teman-teman. Makanan hemat gitu ya. Ini potensi apa? Potensi mendatangkan follower yang banyak kan, dan mendatangkan viewer yang banyak. Ketimbang apa? Ketimbang 4,5 juta gitu. Karena apa? Karena begitu Anda posting tentang makanan, video pun misalkan masuk sini gitu ya, boleh jadi 1 menit kemudian postingan Anda udah nggak di sini lagi ya, bisa jadi udah di paling bawah ya, udah di urutan ke 100 berapa gitu ya. Kalau kalau postingan Anda begitu diposting langsung ketendang dari yang paling atas ini, boleh jadi viewer-nya akan semakin dikit. Itu kenapa kita sasar hashtag-hashtag yang memang punya yang diikutin sama postingannya lebih kecil gitu ya, lebih kecil dari 100.000. Kalau Anda di bawah 1.000, saran saya di bawah 10.000 lah katakanlah, saran saya jangan main di hashtag-hashtag yang besar gitu ya, hashtag yang jutaan gitu, jangan. Kalau bisa di hashtag yang memang di bawah 100.000 gitu ya. Lebih spesifik lagi, lebih lebih bagus gitu ya. Kenapa? Karena potensi Anda untuk mendapatkan viewer akan semakin besar gitu ya. Nah ini kalau Anda pakai manual. Tapi kalau Anda pakai tools, ini lebih gampang saya nyarinya. Nah ini misalkan makanan gitu ya. Saya tinggal klik aja. Dia akan search, ini ada nama akunnya, kemudian ada pilihan hashtag-nya. Nah ini udah kelihatan nih, ini 4,7 juta gitu. Saya tinggal nyari yang kecilnya aja yang bawah. Nah ini 65.000 gitu. Tinggal saya klik-klikin aja ntar. Klik-klik.
Udah saya ambil, tinggal copy. Gitu. Selesai copy, tinggal saya paste aja nanti di postingannya tadi. Nah, itu sesimpel itu sih kalau pakai viral. Membantu kita sih untuk ternak. Nah, itu tadi yang ranking top post. Nah, ini yang history yang tadi saya bilang di bawahnya ini, history ini, teman-teman ya. Ini history nih, most recent ini history. Jadi kalau Anda posting hari ini apa detik ini di sini gitu ya dengan saingan 4,5 juta, boleh jadi di detik kelima Anda udah kelempar jauh gitu ya. Nah, itu kalau akun Anda masih kecil followernya gitu, jangan bersaing di jutaan karena buang-buang waktu dan buang-buang tenaga gitu ya. Ini algoritmanya Instagram. Kemudian, nah ini strateginya gimana sih? Strategi optimasi, strateginya ada dua, teman-teman. Strateginya ada single account, ada juga yang multi account. Kalau single account ya udah pakai cara saya tadi aja tuh. Anda pakai satu gitu ya, udah langsung posting gitu ya. Anda tinggal cari. Tapi kalau misalkan Anda pakai multi account gitu ya, akun Anda misalkan ada akun utamanya akun bisnis gitu ya, maka dari akun Instagram Anda yang lain gitu ya, kan kemarin kita buat 15 akun, satu akun utama gitu ya, berarti 14-nya akun support. Berarti 14 akun supportnya itu begitu dia posting mereferensikan akun utamanya ya teman-teman ya. Jadi begitu dia posting masuk akun utama. Kalau saya pakai strategi multi account, cuma di bawahnya ini nggak akun utama gitu ya. Di bawahnya itu akun banyak akun macam-macam. Caranya gimana? Saya posting dengan strategi multi account gitu ya. Caranya gini. Nah, begitu saya posting, ini saya masukin nih akun-akun saya yang lain gitu ya. Ada akun yang lain, ada akun yang lain gitu ya. Jadi setiap postingan saya nge-looping gitu ya, teman-teman. Jadi akun saya yang ini akan mereferensikan akun saya yang lainnya. Jadi boleh jadi saya bisa dapat traffic dari sana gitu ya. Itu jadi alternatif juga gitu. Jadi susunannya tadi Anda bisa masukin gitu ya. Nanti ini kita bahas. Jadi Anda bisa masukin nih referensi akun-akun Anda yang lain. Cuma resiko juga nih teman-teman ya, kalau followernya udah banyak, katakanlah udah ratusan ribu, saran saya dikeluarin aja, biar dia mandiri gitu ya teman-teman. Karena ada beberapa juga orang yang usil ya, jadi dia nggak seneng lihat akun-akun besar gitu ya. Dia punya akun banyak, akhirnya di report ya ke Instagram. Akun kita akun spam misalnya. Nanti boleh jadi dari report itu akun kita di take down atau kena ban. Jadi resiko juga nih kayak saya presentasi pakai akun-akun pribadi, nah itu jadi kalau dia nggak suka di report gitu. Oke, itu strategi multi account gitu ya. Bisa seperti saya modelnya gitu ya, banyak akun mereferensikan banyak akun yang lainnya, atau kalau akun Anda adalah fokusnya jualan gitu ya teman-teman, akun Anda jualan ya misalkan akunnya jualan jilbab ya, jam tangan lah. Jam tangan. Nah, 200.000 follower. Ini saya yakin ini dia bukan bangun dari awal nih. Postingannya dia. Nah, jadi misalkan Anda punya akun jualan kayak gini ya, jualan jam tangan nih. Postingannya kayak gini. Nah, ini kan lihat aja tuh. Yang play cuma 2.000, cuma 2.000. Sementara followernya ada berapa? Ada 200.000. Nggak make sense nih, teman-teman. Boleh jadi dia beli follower. Nah, kalau Anda punya akun jualan kayak gini, Anda bisa menggunakan alternatif yang ini nih, multi account strategi. Jadi 14 akun yang Anda buat atau mungkin ada ratusan nanti akun yang Anda buat mereferensikan akun jualan Anda, akun jualan Anda ini gitu ya. Jadi setiap postingan nanti yang berkaitan dengan jam gitu ya, Anda referensikan nih kalau mau cari jam bagus di sini nih di akun ini gitu ya. Nanti boleh jadi nanti dari follower-follower Anda, dari akun-akun supportnya ini gitu ya, ini akan masuk ke dalam akun utama Anda, akun jualan. Jadi
apa, jeleknya sosial media seperti Instagram gitu ya, itu sebenarnya nggak cocok buat jualan produk gitu ya. Itu kenapa kalau Anda ngembangin akun jualan di Instagram itu susahnya setengah mati gitu ya. Jangankan, ada yang beli gitu, yang follow juga, sedikit gitu ya, kalau Anda ngembangin secara organik. Alternatifnya gimana? Kayak gini aja tadi beli follower gitu ya, atau Anda menggunakan strategi ini gitu. Jadi ada akun support Anda yang lain, fungsinya apa? Mengumpulkan, orang-orang yang minat terhadap, jam tangan kayak tadi gitu ya. Nah itu boleh jadi bisa menghasilkan traffic. Karena kalau Anda postingannya cuma jam-jam kayak gini gitu ya, ini siapa yang mau ngelihat gitu ya. Kalau orang nyari jam udah tahu, dia ke toko jam atau enggak ke e-commerce gitu ya, ke Tokopedia, ke Shopee, atau ke Lazada, dan yang lain-lain gitu. Dia nggak akan mungkin nyari di Instagram, kecuali dari akun e-commerce Anda mereferensikan ke Instagram, itu bisa juga traffic-nya dari sana, gitu. Jadi, traffic-nya ini, traffic di Instagram itu bisa dari macam-macam ya, bisa dari WA, bisa dari Telegram gitu ya, nyemplungin ke sini. Dan nggak mungkin dia berdiri sendiri gitu ya. Dia bisa punya dapat follower 200.000 dengan hasil postingan dia sendiri ini. Sangat sulit gitu ya, teman-teman. Oke, itu terus ini strategi multi account gitu. Strategi optimasi, kontennya harus tepat, ada spesifik niche-nya gitu ya. Usahakan topiknya jangan apa, niche-nya jangan campur-campuran gitu ya. Orangnya nanti bingung gitu. Apalagi marketnya nggak jelas segmennya, mau cewek atau mau apa cowok gitu ya, itu apa, sebaiknya dihindari gitu ya. Atau dan kemudian pilih jenis konten postingan yang tadi saya bilang gitu ya. Anda browsing gitu ya, cari konten-konten yang viral kayak gini. Kalau di atas 100.000 itu udah tergolong viral viral ya teman-teman. Nanti tinggal Anda repost aja. Boleh nggak sih repost? Boleh gitu ya, karena Instagram sendiri merepost apa postingan orang juga gitu, apa akunnya Instagram. Syaratnya saat Anda repost sertakan, apa, source-nya gitu ya, source-nya dari mana, kreditnya dari mana, Anda tag lagi tuh akun yang posting pertama kali. Kemudian yang kedua, eee, ada juga orang yang apa, yang ngeposting, ngasih keterangan nggak boleh di-repost, sebaiknya Anda tinggalin aja yang kayak gitu, nggak usah di-repost. Karena, apa, beresiko juga buat akun Anda nanti ke depannya. Kalau misalkan dia nggak suka, kemudian dia report ke Instagram, apa, akun Anda apa, postingan Anda merepost, bisa jadi nanti akun Anda di-take down, apa, di-ban, dihilangkan. Nah itu, kalau bisa dihindari seperti itu. Syukur-syukur Anda bisa, apa, bikin konten sendiri gitu ya, konten kreator itu, apa, lebih lebih bagus lagi gitu ya. Kemudian lakukan riset mandiri yang tadi saya bilang gitu ya, pasti apa, gunakan fasilitas riset di Instagram gitu ya, cari hashtag-nya gitu ya. Kemudian, sesuaikan dengan konten terbanyak hasil riset tadi yang 100.000. Oke, ini, apa, gambarannya tadi, top post, kemudian ada top recent gitu ya. Berikutnya, interaksi teman-teman. Interaksi adalah yang pertama, Anda bisa melakukan spam like atau komen. Jadi saran saya sih jangan terlalu banyak ya teman-teman, karena di Instagram itu setahu saya dibatasin, di 1 jam itu nggak boleh lebih dari 50 like atau 50 komen gitu. Jadi Anda melakukan apa sih yang dimaksud, spam like atau spam komen? Misalkan Anda punya akun, apa, jam tangan katakanlah ya nih, jam tangan, Anda punya akun jam tangan, kemudian gimana caranya menghasilkan follower gitu ya, yang Anda bisa hasilkan dari akun pribadi Anda gitu ya. Maka Anda bisa cari postingan yang serupa, misalkan ini ada hashtag jam tangan. Nah ini, klik. Nah ini ada postingan nih, ya udah Anda buka aja nih. Kemudian Anda kasih like, Anda komen gitu ya. Karena boleh jadi nanti dari hasil like dan komen Anda di Instagram, boleh jadi nanti akun yang Anda like, akun yang Anda komen akan balik, komen ke,
postingan Anda. Atau bisa jadi nanti kalau dia ngelihat akun Instagram Anda menarik, dia akan jadi follower Anda gitu ya. Gitu. Jadi Anda bisa menggunakan alternatif itu. Tapi saran saya jangan lebih dari 50 di 1 jam gitu. Jadi dijeda aja gitu ya. Kalau Anda pakai tools, nanti Anda bisa cari deh tools-nya di Google gitu ya. Ada tools-nya, beberapa tools yang bisa digunakan untuk melakukan spam like dan spam komentar. Saran saya sih jangan spam komentar. Kalau spam komentar ada susah karena Instagram mulai ngedetect gitu ya. Kalau kata-katanya sama, diposting berkali-kali gitu ya, itu bisa tergolong spamming. Dan kalau Anda masuk digolongkan sebagai spamming, ya udah siap-siap akun Anda di take down. Saran saya cukup nge-like aja, nge-like postingan orang gitu ya. Nanti dari hasil like postingan orang, boleh jadi dia akan balik nge-like postingan Anda, atau bisa nanti syukur-syukur dia follow. Oke, yang kedua adalah lakukan follow unfollow. Nah ini strategi ini sebenarnya strategi lama dan memang banyak orang yang udah mulai ninggalin gitu ya follow unfollow gitu ya. Tapi boleh juga misalkan Anda akunnya bangun dari nol gitu ya, karena untuk ngelihat tadi interaksi dan segala macam gitu, minimal follower Anda adalah 100 orang gitu ya. Kalau Anda follower-nya belum ada 100 orang, maka dia nggak akan muncul tuh di analisis Anda, di screen Anda gitu ya. Maka Anda follower-nya masih nol gitu ya, Anda bisa melakukan follow unfollow. Jadi Anda follow 100 orang gitu ya, nanti hari ini Anda follow, saran saya jangan 1 hari jangan 100 ya, per hari Anda batasin aja, yang amannya itu sekitar 20 sampai 30 follow gitu. Anda bisa follow 20 sampai 30 akun, kemudian 3 hari kemudian Anda review gitu ya. Mana yang udah follow Anda, mana yang belum yang belum follow Anda, yang belum follow balik gitu ya, Anda unfollow aja gitu. Atau mungkin Anda melakukan selama 1 minggu gitu, Anda follow sehari 30, 1 minggu ada 210 gitu ya. Nanti begitu lepas dari 1 minggu, di minggu kedua Anda mulai unfollow. Unfollow apa? Orang yang Anda follow yang tadi 200-an itu gitu. Nah dari situ Anda bisa dapat follower 100 orang bisa dapat. Dulu saya pakai strategi itu gitu ya. Di awal akunnya nol gitu, saya melakukan follow beberapa orang yang berkaitan dengan konten. Kemudian begitu follower saya udah nyampe 100, saya melakukan unfollow semuanya. Nah itu postingan saya udah murni gitu ya. Nanti biasanya udah over dari 100, itu udah mulai kelihatan gitu ya. Kita posting sesuatu, itu udah mulai dapat interaksinya dari orang. Ada orang yang lihat, ada yang like, ada yang komen, segala macam. Oke. Kemudian yang ketiga, spam komentar pada postingan. Nah, jadi kalau ini kita melakukan spam komen di postingan orang lain, kalau yang ini adalah spam komentar di postingan kita sendiri gitu ya. Biasa jadi begitu kita posting, nanti ada banyak beberapa akun mungkin yang melakukan komentar ya di postingan kita gitu ya. Nah, ini misalkan ada komentar. Nah, ini kan nih ada komentar nih. Nih malam Min, Nubi mau tanya nih gitu ya. Nah, ini Anda bisa interaksi nih, Anda jawab juga nih komentarnya dia gitu ya. Kalau misalkan komentarnya apapun gitu ya, ya udah Anda jawab aja sekenanya. Yang pasti Anda harus jawab gitu ya. Itu namanya spam komentar. Karena dari orang yang komentar ke postingan kita dan kita komentar ke postingan kita ngebalas komentar orang ya di postingan kita, itu dicatat juga di Instagram ya sebagai jumlah komentar yang ada di postingan kita. Jadi itu bisa jadi menaikkan nilai interaksi kita di algoritma Instagramnya. Nanti kalau misalkan banyak yang komen, otomatis postingan kita bisa jadi nanti masuk kepada top post. Ini kalau udah top post kayak ini 113.000 gitu, saya pernah dapat 200.000, saya pernah dapat gitu ya. Itu sehari udah follower udah pasti masuk minimal 100 follower lah. Nah, ini pasti udah masuk nih berapa follower. Nah, kalau misalkan akun Anda udah masuk top post kayak gini ya,
dengan 100.000 gitu ya. Ini kan pasti ada hashtag-nya nih. Nah, ini ada hashtag-nya. Nah, kalau kita udah tahu nih, wah postingan, gue udah viral nih, masuk ke top post nih. Top post-nya yang mana nih? Top post-nya yang, makan gitu ya. Maka saran saya jangan Anda gunakan lagi nih, apa, hashtag makan. Sampai apa? Sampai konten Anda turun sendiri gitu ya. Nanti begitu konten Anda turun sendiri, diganti sama konten orang lain, baru Anda hajar lagi, hashtag makan tadi. Kejadiannya apa kalau misalkan Anda hajar, misalkan, konten Anda lagi viral di sini, kemudian Anda hajar lagi hashtag yang sama dengan apa, hashtag makan gitu ya, maka boleh jadi nanti konten Anda yang viral ini akan cepat turunnya gitu ya, cepat turunnya dia, cepat ngilangnya dari top post, akan diganti kepada akun Anda postingan Anda yang berikutnya. Dan boleh jadi postingan Anda yang berikutnya itu, viralnya nggak sebanyak viral postingan yang pertama gitu, sayang. Jadi biarin aja biar lifetime-nya habis gitu ya, nanti baru kita hajar postingan yang baru. Nanti kalau misalkan kita kehabisan konten nih, waduh kehabisan konten gimana ya? Ya udah cari aja postingan kita yang viral gitu ya, 2 bulan atau 3 bulan, sebelumnya kita posting ulang lagi gitu, dan boleh jadi itu akan viral lagi. Saya pernah, sering kali melakukan itu ya. Kalau saya lihat, wah ini postingannya nggak ada yang bagus nih, yang saya lihat, yang saya browsing gitu ya, saya research, akhirnya ya udah saya, repost aja postingan saya yang, beberapa bulan sebelumnya gitu. Nanti dia akan viral juga gitu. Tapi pakai pakai hashtag yang berbeda. Oke, itu spam komentar, jadi ada postingan kita, orang melakukan komentar, maka kita balas komentar di situ. Nah, itu akan meningkatkan nilai interaksi kita. Nah, hashtag, berapa banyak sih hashtag yang dibutuhkan gitu ya. Yang dibutuhkan hashtag itu, macam-macam ya, ada kalau ini menurut Agora Pulse ini ada, konten yang memiliki hashtag memiliki jumlah likes 70% lebih tinggi. Jadi gunanya hashtag itu apa sih? Hashtag itu gunanya supaya apa? Supaya postingan kita dilihat oleh yang bukan follower kita gitu ya. Kita kan berharap, setiap kita posting, akan ada orang di luar follower kita yang ngelihat gitu ya. Syukur-syukur bisa nge-like, bisa komentar dan segala macam ya. Jadi dengan adanya hashtag itu kita berharap orang yang di luar follower kita akan bisa lihat postingan kita. Jadi memang, powerful ya hashtag itu. Jadi jangan sampai Anda, posting sesuatu tanpa menggunakan hashtag gitu. Jadi kalau tanpa menggunakan hashtag, boleh jadi yang lihat follower Anda, aja gitu ya. Dan nggak semua follower Anda ya, akan ngelihat postingan Anda. Jadi di Instagram uniknya gitu teman-teman ya. Kalau Anda jarang ngelihat, komentar dari teman Anda, maka, Anda tetap temenan, tapi setiap postingan dia Anda nggak akan lihat gitu ya. Itu akan diprioritaskan kepada siapa? Kepada orang yang sering lihat postingan Anda gitu ya. Kalau di Facebook kan beda ya. Kalau Facebook setiap orang posting pasti kelihatan gitu ya. Mau teman Anda siapapun, selama Anda follow dia gitu ya, maka Anda akan selalu ngelihat postingan dia. Tapi kalau di Instagram beda. Berapa jumlah postingan, jumlah hashtag? Ada yang bilang 7 gitu ya, ada yang bilang 8 gitu ya. Ada yang bilang ada yang bilang 15 gitu ya, ada yang bilang 9 gitu ya. Ada yang nyoba nih mulai dari 1 sampai 15, ternyata yang tinggi 9 gitu ya. Ada yang bilang 15 gitu ya. Ada yang bilang, cukup 2 hashtag gitu ya. Kalau saya biasanya ya jadi, jumlah maksimal hashtag yang diperbolehkan oleh Instagram itu 30 teman-teman. Jangan lebih dari 30 Anda bikin hashtag gitu ya. Kalau saya biasanya range-nya buat hashtag itu sekitar 15 sampai 25 hashtag. Jadi nggak not over dari 25 gitu ya. Kadang-kadang kalau saya hilap bisa 26, 27 juga sih, tapi 1, 2 postingan gitu ya. Kemudian kalau follower Anda di bawah 1.000, ya ini cari hashtag yang memang, di bawah 20.000 ya, yang menggunakan hashtag tersebut ya. Gunakan 1 sampai 2 hashtag yang mencirikan akun Anda. Misalkan nih kayak tadi, akun saya. Nah kayak gitu. Saya masukin ya. Nah ini, masukin nama akun kita gitu ya, Kembali Fitri. Fungsinya apa? Fungsinya kalau ada orang search ini gitu ya, di Instagram, maka akan ada potensi nih postingan kita. Nah ini.
postingan kita masuk. Ini postingan saya. Tapi masuknya most recent. Karena apa? Karena yang posting dengan hashtag ini banyak nih. Jadi saya untung-untungan waktu bikin nama itu sesuatu yang udah banyak orang cari gitu ya. Oke, waktu posting udah jam 9 kurang. Oke, itu aja teman-teman. Nanti kita lanjutin di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Nggak ada. Kalau nggak ada pertanyaan untuk minggu ini, berapa jumlah hashtag yang saya referensikan untuk dimasukkan ke dalam postingan? Ya, berapa jumlah hashtag yang direferensikan untuk masuk ke dalam postingan? Silakan Anda jawab nanti di YouTube channelnya ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan karena udah mau jam 9. Nanti mungkin ada meet ketiganya kita bicara tentang optimasi Instagram. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam ini. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.